Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Ali dari kelas 2E PAI khusus. Di sini saya akan menerangkan tentang teori kerucut Edgar Dale, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yaitu dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Baik, langsung saja. Edgar Dale adalah seorang pendidik dari Amerika, dan ia lahir pada tanggal 27 April 1900 di Benson, Minnesota, dan meninggal pada tanggal 8 Maret 1985 di Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Nah, ia telah memberikan beberapa kontribusinya untuk pembelajaran audio dan visual, termasuk metodologi untuk menganalisis konten gambar bergerak. Teori kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Methods in Teaching. Buku ini menjelaskan tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua, yaitu pada tahun 1954, dan revisi lagi pada tahun 1969. Lanjut. Teori kerucut pengalaman yang menghasilkan yaitu hasil belajar seseorang itu diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret, secara nyata lah, gampangnya seperti itu, yaitu melalui kenyataan yang ada digunakan di kehidupan seseorang. Nah, kemudian melalui benda tiruan sampai kepada lambang verbal abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampai pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok pembelajar yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar. Nah, pengalaman ini langsung akan memberikan informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman tersebut, dikarenakan melibatkan indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, indera perasa, yaitu lidah, indera penciuman, yaitu hidung, dan indera peraba, yaitu tangan dan kaki kita. Teori ini menggambarkan bahwa makin ke bawah, makin besar tingkat pengalaman yang diperoleh, yang mana akan menjadikan semakin besar pula tingkat pemahaman akan penguasaan akan sebuah pengetahuan, seperti itu. 3 poin penting dari teori kerucut ini, yaitu 1, kegiatan membaca. Nah, di tingkat pemahaman ini yaitu 10%, mendengar 20%, dan melihat gambar yaitu 30%. Dan poin kedua yaitu dengan cara berdiskusi, yaitu tingkat pemahamannya itu cukup tinggi, yaitu 50%. Nah, setelah itu, setelah berdiskusi, setelah membaca, setelah mendengar, setelah melihat gambar, lalu dipresentasikan, yang mana di sini tingkat pemahamannya yaitu sampai ke angka 70%. Nah, di poin terakhir yaitu harus bermain peran, artinya harus terjun langsung ke
apa yang sedang dilakukan tersebut. Harus juga bersimulasi dan melakukan hal yang nyata. Misalkan kita membaca tentang cara membuat kue misalkan. Setelah itu kita mendengar dari orang terdekat. Lalu setelah mendengar kita itu melihat apa bentuk kue yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita itu berdiskusi dengan orang yang lumayan paham dengan cara pembuatan kue tersebut. Setelah itu kita itu juga berupaya untuk mempresentasikan melewati diri kita sendiri, yaitu dengan apa? Ya dengan cara bermain peran. Artinya kita itu langsung melakukan secara nyata, secara konkret seperti itu. Dan di sini itu tingkat pemahamannya itu sangat tinggi, hampir 100%, namun tidak sepenuhnya itu, yaitu berada di angka 90% untuk pemahamannya. Jadi menurut saya pribadi, teori kerucut dari Edgar Dale ini sangat penting untuk kita ketahui, apalagi kita mahasiswa di generasi sekarang, sehingga kita itu bergerak melakukan sesuatu, bersimulasi itu ada tingkatannya, ada juga poin-poin yang harus kita capai seperti itu. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.